Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala afdalil imam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya Ethical Viewpoint of Islam mengatakan, masalah terbesar yang dihadapi umat manusia sejak zaman purbakala sampai saat ini adalah masalah dekadensi moral. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita seluruh komponen bangsa bahwa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara superpower, maju dan jaya, maka langkah utama dan pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membenahi dan memperbaiki moral dan etika bangsa yang akhir-akhir ini dalam kondisi memprihatinkan. Hal ini senada dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Mengapa demikian? Sebab bobroknya moral dan etika seseorang mencerminkan iman dan akidahnya telah goyah. Jika iman dan akidahnya telah goyah, maka akan lahirlah pola kehidupan jahiliyah. Eksesnya manusia hidup bebas, buas, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Tidak sedikit di antara kita yang gemar melakukan kemaksiatan, perjudian, pemerkosaan, pelacuran dan pembunuhan. Bahkan akhir-akhir ini kita menyaksikan tikus-tikus berdasi bergentayangan. Bahkan meskipun tikus-tikus itu telah diringkus, akan muncul lagi tikus-tikus yang lebih rakus, sehingga bukan hanya aset negara yang dibajak, tetapi negara pun akan diinjak-injak. Sepakat hadirin? Itulah hadirin dampak langsung dari dekadensi moralitas yang dialami sebuah bangsa. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya perbaikan dan mewujudkan kebangkitan, kekuatan dan kemuliaan bangsa, maka pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Menata Kembali Moral dan Etika Bangsa, Perspektif Al-Quran, dengan landasan Quran Surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura
بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa neraka disebabkan perbuatannya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kajian ilmu mantik, ayat tersebut merupakan contoh qadiyah syartiyah mujabah. Sebab lau dalam ayat tersebut merupakan kalimat syarat dan jawab syaratnya terangkai dalam kalimat la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Jubnatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, pasti kami akan limpahkan keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Syarat utamanya adalah iman dan takwa. Tetapi mereka tetap dalam kemaksiatan, maka pada akhirnya bukan keberkahan melainkan azab yang kami limpahkan kepada mereka. Dr. Abdullah Talhah Thayyibah dalam Al-Anbiya bil Quran menjelaskan secara tekstual, ayat tersebut ditunjukkan kepada kaum Sodom, umat Nabi Lut, berkenaan dengan 3 kemungkaran yang mereka lakukan, yaitu pertama, kemungkaran istri Nabi Lut, kedua, kebiasaan homoseks, dan ketiga, tradisi menyamun di tempat yang terang. Meskipun ayat tersebut ditunjukkan kepada kaum Sodom, tetapi berguna juga untuk kita yang masih hidup di zaman sekarang. Sebab kaidah usul fikih mengatakan, idza waradal amu ala sababil khasi fal ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jika ada lafaz yang am oleh sebab yang khusus, maka yang diambil ibrahnya adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Dengan demikian, murad maksud di atas adalah seandainya kaum Sodom beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan dilimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Jika kita amati secara seksama, kemungkaran-kemungkaran kaum Sodom terbuat, baik langsung maupun terselubung, tumbuh subur di negara kita laksana cendawan di musim hujan. Pertama, kemungkaran istri Nabi Lut merupakan simbol istri-istri yang mempunyai koleksi boyfriends di
gigolo atau pria idaman lain di luar suaminya, sehingga maraklah perselingkuhan dalam rumah tangga dan meningkatkan angka perceraian di dalam kehidupan. Kedua, kebiasaan homoseks merupakan simbol dari maraknya korupsi. Kedua, kebiasaan homoseks dari penyelewengan seksual yang kini marak di seluruh penjuru negeri tercinta. Sebanyak 3% penduduk Indonesia atau sekitar 7,5 juta jiwa diindikasi sebagai pelaku LGBT. Dan Indonesia digadang-gadang menjadi negara kelima dengan pelaku LGBT tertinggi di dunia. Dan ketiga, tradisi menyamun di tempat yang terang merupakan simbol dari maraknya korupsi, menjamurnya kolusi, membahananya nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, pencurian subsidi, pembongkaran anggaran sampai kepada pembobolan aset-aset negara yang kini menjadi fenomena yang kita saksikan di dalam tubuh negeri ini. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana solusi alternatif Islam tawarkan generasi yang berkarakter hasanah? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Quran surah An-Nisa ayat 9 ini merupakan landasan strategis yang berisi perintah Allah terhadap umat manusia untuk mempersiapkan generasi-generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Isyarat kewajibannya terdapat pada kalimat wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hal ini sebagaimana ditafsirkan oleh Abdul Latif Al-Khatib dalam Audah At-Tafasir. Wahai pemberi wasiat, ingatlah akan anak keturunanmu yang lemah. Bagaimana keadaan mereka selepas kepergianmu? Lantas lemah apa yang dimaksud ayat di atas? Makna di'afa pada ayat di atas bersifat umum, karena memang yang dikehendaki Al-Quran adalah universalisasi makna, baik dalam kelemahan akidah, syariah, psikis, sosial, termasuk lemahnya akhlak. Secara eksplisit, ayat ini memberikan solusi alternatif untuk menghindari dekadensi moral dengan konsep Islamic parenting yang ditawarkan, dimulai dari ranah keluarga sebagai unit terkecil dan pondasi penopang kemajuan bangsa.
ada dua konsep Islamic parenting yang ditawarkan. Pertama, diisyaratkan dengan lafaz falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Isyarat kewajibannya diwujudkan dengan nilai-nilai Al-Quran secara kafah dalam seluruh aspek pembelajaran di sekolah. Kedua, diisyaratkan dengan lafaz qaulan sadida. Hal ini sebagaimana senada dengan hadis Rasulullah, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yuza'u min syai'in illa syanah. Sungguh segala sesuatu yang dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. hadis riwayat Muslim nomor 2954. Hal ini dibuktikan dengan implementasi dan integrasi nilai-nilai karakter dalam seluruh muatan pembelajaran di sekolah. Peluncuran program proyek penguatan pelajar Pancasila, Implementasi program profil pelajar rahmatan lil alamin. Pelaksanaan program Smart Trend dan workshop keagamaan lainnya, bahkan platform-platform digital dibangun untuk menguatkan karakter asana anak bangsa. Betul hadirin Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, saat ini moral dan etika bangsa kita sedang terkoyok, maka kita harus menatanya kembali. Kedua, untuk menata kembali moral dan etika bangsa ini, kita harus membangun generasi-generasi yang berkarakter hasanah. Sebelum menutup syarahan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Masyarakatnya kokoh dan sejahtera, mari tingkatkan moral dan etika bangsa menuju Indonesia Jaya. Sekian dan demikian. Wassalam.